mempersembahkan serial sandiwara radio Saur Sepuh dalam kisah Sepasang Walet Putih. Saur Sepuh dalam kisah Sepasang Walet Putih. Naskah karya Niki Kosasi. Hiasan musik dan sutradara Indra Mahendra. Sebab aku yakin segalanya akan beres. Semuanya akan bisa diatasi dengan baik. Ya, semoga saja. Oh ya. Ini mencari Bentar, tapi tidak ketemu. Daerah pinggiran di luar desa juga sudah kita jelajahi. Iya. Tapi Raden Bentar kemana ya? Kita harus mencarinya sampai ketemu. Ayo jalan. Iya. Ya, jajan. Jalan. Ya, sama-sama. Capek banget. Gila. Desa Tindih dan sekitarnya sudah habis kita acak-acak. Tapi Bentar tidak kelihatan batang hidungnya. Jangan-jangan Raden Bentar benar-benar pergi ke desa Warung. Desa Tarung. Iya. Burung. Aduh, tutup mulutmu. Lagi capek begini, ngomong melenceng melulu. Aduh. Iya. Aku rasa Bentar pergi ke desa Tarung. Ayo kita ke sana. Waduh, jauh Neng Sakila, jauh. Kau sudah tahu desa Tarung? Belum. Kenapa bilang jauh? Barangkali. Bilang saja, capek. Sudah malas untuk pergi jauh. Ya begitulah. Kalau kalian capek, aku saja sendirian yang pergi. Jangan begitu Neng Sakila. Kita kan selalu bersama-sama. Iya, capek-capek juga jalan terus. Kalau begitu, ayo kita pergi bersama-sama. Ya. Kalian mau kemana? Raden Bentar. Aduh, Raden. Akhirnya ketemu juga Raden Bentar. Dicari kemana-mana, tahu-tahu sudah ada di belakang kita. Iya. Aku cuma sekedar jalan-jalan. Kalau Raden pasti bukan sekedar jalan-jalan, tapi ada tujuan tertentu barangkali ya. Ya, sambil menyelidiki. Betul. Yang terpenting bagiku, mencari sebab musabab terjadinya bahaya kelaparan di desa Tindih ini. Apakah sudah menemukannya? Belum, Sakila. Hanya baru dugaan saja. Aku masih harus mempelajarinya lebih seksama lagi. Ya. Namun, hal itu akan makan waktu yang lama. Sedangkan kebutuhan penduduk akan bahan makanan sangat mendesak. Benar. Mereka saat ini butuh makan. Itulah yang pertama-tama harus kita tanggulangi. Iya. Untuk itu, aku harus terbang. Mencari bahan makanan. Terbang? Naik Raja Wali ya, Raden? Iya. Inilah kesempatan yang paling bagus bagiku untuk dapat melihat burung Raja Wali raksasa yang termasyhur itu. Aduh, ikut saja Neng Sakila. Ikut? Iya, ikut naik. Naik? Aduh, naik Raja Wali begitu, ikut terbang. Wah, Raja Wali jangan disikut, bahaya. Apanya? Hah? Ini, iya, burung Raja Wali itu kan raksasa. Oh, Iya. maksudnya ikut burung Raja Wali. Iya. Oh, iya betul, ikut saja. Bisa dinaiki oleh 2 orang. Oh ya? Benarkah Raden? Iya, benar. Boleh aku ikut? Kenapa tidak? Terima kasih. Terima kasih Raden. Bagaimana rasanya ya? Ya, menunggang burung Raja Wali raksasa, terbang melayang-layang di angkasa. Wah, enak sekali Neng. Siliut, siut-siut asik, siliut. Kau sudah pernah? Belum. Si Dawaleni sok tahu, bilang asik dan enak, padahal dia belum pernah menunggang Raja Wali. Iya memang. Ayo Raden, dipanggil. Dipanggil? Memang harus dipanggil supaya datang. Harus dipanggil dulu? Iya. Memangnya kenapa, Sakila? Apakah tidak disimpan? Disimpan? Maksudmu? Aku sering mendengar cerita yang ajaib tentang kesaktian orang-orang di sini. Yang katanya bisa menyimpan benda-benda besar di dalam tempat yang kecil. Misalnya menyimpan sebuah pusaka di dalam sebuah cincin.
Bahkan manusia juga bisa disimpan dalam sebuah kendi. Nah, mungkin kau menyimpan burung Raja Wali raksasa di sebuah kantung pusaka atau di dalam batu cincin yang kau pakai itu. Sakila, memang ada yang seperti itu. Tapi aku tidak. Jadi, disimpan di mana? Tidak disimpan. Lalu, ada di mana? Ada di sebuah tempat. Setiap makhluk hidup punya tempat tinggal. Manusia punya rumah, hewan punya sarang. Burung Raja Wali juga pasti punya sarang. Dan karena merupakan seekor burung raksasa, tentu sarangnya sangat besar dan berada di sebuah tempat yang istimewa. Nah, di mana sarang burung Raja Wali raksasa, tunggangan Raden itu? Sakila, aku tidak bisa mengatakannya. Ataukah tidak punya sarang? Namanya juga burung yang sakti dan ajaib. Pasti tidak akan sama dengan burung biasa, Neng Sakila. Makanya tadi aku bilang, apakah tidak punya sarang? Mungkin. Apakah terus-menerus melayang-layang di angkasa tanpa berhenti? Maaf Sakila, aku tidak bisa mengatakannya kepadamu. Ya, baiklah, tidak apa. Tapi aku ingin tahu bagaimana cara memanggilnya. Bersuit. Bersuit? Iya, caranya seperti ini. Wah, Raden bisa bersuit seperti itu. Panjang sekali dan bergema. Tenaga dalam Raden hebat sekali. Bisa disalurkan lewat suara. Maksudnya, supaya bisa terdengar oleh Raja Wali raksasa dimanapun dia berada. Oh iya? Iya. Kau mendengar sesuatu? Iya. Sayup-sayup aku mendengar suara angin berdesau. Disertai suara yang kedengarannya asing. Itulah suara burung Raja Wali raksasa. Oh iya? Iya, berarti dia sudah mendengar panggilanku. Bukan main. Dawala, apa sih yang dibicarakan oleh Raden Bentar dan Neng Sakila itu? Mereka sedang mendengarkan suara burung Raja Wali. Begitu. Aku malah tidak mendengar apa-apa. Sama, aku juga tidak mendengar suara apa-apa. Salah kita juga sih. Iya. Tidak punya tenaga dalam. Sehingga tidak memiliki daya tangkap pendengaran yang peka. Apalagi kamu, lebih parah lagi. Sudah tidak punya tenaga dalam, telinganya kau itu rusak lagi. Semakin parah lah. Wah, iya. Memang iya. Saya melihat sebuah titik putih di angkasa, meluncur sangat cepat. Itulah burung Raja Wali. Nah, sekarang jelas bentuk seekor burung. Luar biasa. Meluncur dengan kecepatan yang berlipat ganda. Hanya dalam sekejap Raja Wali itu sudah dekat. Raja Wali itu mau mendarat. Iya. Besar sekali. Seumur hidupku, baru kali ini aku melihat burung sebesar itu. Ajaib. Itu bukan burung ajaib, Neng Sakila. Burung raksasa itu mah. Neng Sakila juga sudah tahu, Dawala. Burung Raja Wali yang besarnya tidak ketulungan itu namanya burung raksasa. Tapi lain dengan ajaib. Ajaib saja. Kalau tidak ajaib, mana ada burung seperti itu. Bisa dipanggil dari mana saja dan bisa dinaiki. Bisa terbang cepat sekali, 1000 kali lebih cepat dari panah. Nah, kan namanya ajaib. Iya ya. Nah, Sakila, aku mau berkeliling menunggang Raja Wali. Aku ingin ikut, tapi takut. Jangan takut, Neng Sakila. Raja Wali raksasa itu mah baik. Iya benar, tidak galak dan tidak pernah makan manusia. Sudah jinak begitu. Sakila, kau boleh ikut. Iya. Raja Wali ini besar dan tinggi. Kalau mau naik ke atas punggungnya, tentunya harus melompat. Iya, aku yang naik duluan. Hup, ya. Ayo Sakila, kau naik, duduk di depanku. Iya. Hup. Ya. Enak sekali. Empuk, seperti duduk di atas kursi berludu. Sakila, pegang erat-erat. Kita akan terbang. Iya. Ayo Raja Wali, bawa kami mengambah angkasa.
jauh. Iya, sebentar saja burung Raja Wali raksasa itu sudah terbang membelah angkasa. Raden Bentar duduk di belakang, Neng Sakila duduk di depan, seperti sepasang dewa dan dewi saja ya. Iya, Lalu sekarang kita kemana, Saliwang? tunggu saja di sini sampai mereka kembali. Belum tentu akan cepat kembali. Sebab Raden Bentar mau menjelajahi wilayah yang luas dan jauh untuk mencari tempat yang punya persediaan bahan makanan. Jadi agak lama atuh, Saliwang. Kalau begitu, kita pulang saja. Ya, pulang saja. Sedap. Aku tidak pernah mimpi bisa terbang mengambang angkasa ini. Pemandangan dari angkasa ini sungguh menakjubkan ya. Gunung, lembah, sungai, sawah-sawah, rumah-rumah, semuanya kelihatan kecil. Ayo Raja Wali, kita berkeliling. Itu di bawah sana, kelihatannya sebuah desa. Ya, tapi kurang meyakinkan. Maksudmu? Keadaan desa itu memang baik, tapi tidak berlebihan. Artinya, keadaan alamnya tidak terlalu subur. Keadaan sawah, kebun, tanaman palawija, serta keadaan rumah penduduk biasa saja, tidak terlalu makmur. Jadi bukan sebuah desa yang berlebihan, tapi sedang-sedang saja. Iya. Kita terus berkeliling sampai menemukan sebuah desa, atau kademangan, atau pula sebuah kadipaten yang keadaannya cukup berlebihan. Iya. Nah, itu ada lagi sebuah desa, lebih besar dari yang tadi. Tapi keadaannya malah lebih buruk dari desa yang pertama kita lihat tadi. Ya benar. Ayo, kita terus berkeliling. Iya. Ayo Raja Wali, terbang terus. Dia menjawab perkataanku. Berarti dia mulai akrab dengan kamu. Iya. Nah, itu. Desa itu kelihatannya makmur sekali. Ya, kita turun di sana. Raja Wali, ayo turun. Turun di tempat yang sepi, supaya tidak menimbulkan kepanikan pada penduduk. Ayo Sakila, turun. Hup. Ngeri banget. Mau mendarat, menukik tajam sekali. Seperti mau menabrak daratan. Ya. Raja Wali, kami akan memasuki sebuah desa. Kau boleh menunggu di sini, atau pergi kemana kau suka. Nanti aku panggil lagi. Ayo Sakila, kita berjalan memasuki desa yang nampak di depan itu. Iya. Benar kan? Desa ini desa yang makmur. Iya. Keadaannya bersih dan teratur. Rumah-rumah penduduk bagus-bagus. Orang-orangnya juga sehat-sehat. Pakaiannya bagus-bagus. Kehidupan penduduk desa ini nampak sangat makmur. Aku rasa ini bukan sebuah desa, tapi sebuah kademangan. Sebab luas dan besar, penduduknya padat. Iya, keadaannya cukup ramai. Itu di sana ada sebuah kedai cukup besar dan kelihatannya lengkap. Kita bisa beli beras di kedai itu. Ya, beras di kedai itu tidak akan mencukupi kebutuhan penduduk desa Tindih. Tapi tidak apa, kita bisa bertanya kepada pemilik kedai itu, di mana ada pedagang beras yang besar. Iya. Telur-telur itu jangan ditaruh di atas peti, Udut. Iya. Kalau kau mengambil kacang, peti itu bergoyang. Telur-telur itu akan tumpah menimpa beras, bisa rusak semuanya.
Iya, Pak. Pindahkan, taruh saja di sana di atas papan. Baik, Pak. Permisi. Ya, Ada tembakau, Pak? ada. Tembakau moleh atau tembakau tampang? Ada tembakau keras? Ada. Tembakau mulai saja, Pak. Ya, baik. Tuh, ini tembakau moleh. Asli buatan Cilamaya. Tebal, besar, dan liket. Iya. 4 lempeng saja. Ya, baik. Bentar. Kau beli tembakau, memangnya kamu merokok? Cuma sekedar alasan untuk kita bertanya-tanya. Ini, Den. Ya, Apalagi, Den? Atau, Neng? Saya mau itu. Ikat pinggang yang baik. dari rotan itu. Baik, Neng. Nah, ini ikat pinggang rotan yang paling baik, Neng. Kuat dan tahan lama. Iya. Ya, ini saja. Hanya satu saja, Neng. Satu juga cukup. Untuk apa banyak-banyak? Ya, baik. Apalagi, Neng? Den? cukup, Pak. Ya. Berapa semuanya, Pak? Tembakau moleh 4 lempeng, ikat pinggang rotan 1. Tembakau 8 ketip, ikat pinggang 16 ketip. Jadi semuanya 24 ketip. Iya. Ini uangnya. Terima kasih, Den. Iya. Pak, pedagang beras besar di sini di mana ya? Aden membutuhkan beras? Iya, tapi dalam jumlah yang besar. Berapa karung, Den? 10 pedati. Waduh, Den, banyak sekali. Aden ini pedagang juga? Betul, Pak. Saya pedagang beras. Dan sekarang sedang membutuhkan beras 10 pedati. Kalau begitu, Aden harus menghubungi Juragan Sukro. Dia itu pedagang beras besar. Saya juga kalau beli beras ke sana, Den. Di mana kedainya? Dia tidak punya kedai, Den. Tapi punya gudang yang besar, Den. Jalan yang besar itu, Den. Terus saja ke sana. Nanti di ujung jalan ada sebuah rumah besar dan bagus. Itu, Den, rumah Juragan Sukro. Di belakangnya ada gudang yang besar, Den. Baik, Pak. Kami akan ke sana. Iya. Oh ya, ini kademangan apa, Pak? Kademangan Watu Urip, Den. Oh iya, baik, Pak. Terima kasih. Sama-sama, Den. Juragan. Ada apa, Kuri? Ada tamu, Juragan. Siapa? 2 orang anak muda, laki-laki dan perempuan. Apakah mereka pedagang? Betul, Juragan. Mereka mengaku pedagang beras dari desa Tindih. Baik, suruh mereka masuk. Baik, Juragan. Perkenalkan, saya Bentar. Sukro. Ini teman saya, Sakila. Sakila. Iya. Betulkah Juragan Sukro? Saudagar beras terbesar di Kademangan Watu Urip ini? Benar. Saya membutuhkan beras. Bisa. Berapa banyak? 10 pedati. 10 pedati? Iya. Apakah Juragan dapat menyediakannya? Ya, sebentar. Saya tanya dulu pada Sukanta. Dia kepala gudang. Silahkan. Sukanta? Iya, Juragan. Di gudang masih ada beras? Ada, Juragan. Saudara Bentar ini perlu beras. Banyak sekali. 10 pedati. Nah, apakah persediaan kita mencukupi? Pas-pasan, Juragan. Pas-pasan katamu? Iya, bahkan mungkin tidak mencukupi. Oh iya? Untuk 10 pedati tidak akan mencukupi, Juragan. Mungkin sekitar 9 pedati. Itu pun tidak bisa seluruhnya dikeluarkan dari gudang. Benar. Gudang tidak boleh kosong. Sebab kita harus mengisi kebutuhan para langganan kita di sini. Betul, Juragan. Nah, Saudara Bentar dengar sendiri. Persediaan kami hanya mencukupi 9 pedati. Itu pun tidak bisa seluruhnya dikeluarkan. Karena kami harus punya persediaan untuk memenuhi kebutuhan para pelanggan kami. Yang selama ini sudah berjalan lama. Dan baik sekali. Ya, saya mengerti. Jadi mungkin saya hanya bisa mengabulkan 8 pedati. Tidak apa. 8 pedati untuk sementara sudah cukup. Ya. Lalu kapan saudara akan mengambilnya? Hari ini juga. Apakah saudara akan membawa pedati sendiri? Atau kami yang menyediakannya? Sebaiknya Juragan yang menyediakannya. Sekaligus dengan pengantarnya. Nanti saya akan bayar biaya keseluruhannya. Baik. Segera saya siapkan. Ya,
yang 3 keranjang ditaruh di pojok. Ya, Nah, baik. itu dinaikkan ke Pedati Kuri. Ya, Yang ini ke Pedati Sonta. ya. Kantar, Oh, iya. kamu yang akan jadi kepala pengantar? Oh, iya, aku sendiri, Raden. Sebab pengiriman beras ini baru kali ini secara besar-besaran. Selama ini tidak pernah mengirim barang keluar kota? Sering, Raden.